Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kami. Pada video ini, kami akan membahas mengenai hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Hai, perkenalkan nama saya Dimas Prihandono. Halo, saya Fatrida Puji Astuti. Halo, saya Windu Nesi. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji bersama dosen pembimbing Ibu Inalda Yulita SPD MPD. Kimia. Apa yang kalian bayangkan tentang kimia? Apakah menakutkan? Atau mungkin menyenangkan? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan hakikat kimia sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Yang pertama yaitu susunan materi. Suatu materi terbentuk dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi, misalnya yaitu unsur besi. Lalu, senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya yaitu senyawa H2O atau air. Kemudian, campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya yaitu susu. Yang kedua yaitu struktur materi. Struktur materi menjelaskan mengenai ikatan yang terjadi antar atom hingga terbentuk molekul atau ion. Molekul adalah atom sejenis atau berlainan yang saling tergabung. Jika molekul tersusun atas atom yang sejenis, disebut molekul unsur. Contohnya yaitu gas oksigen yang membuat udara di pantai terasa segar. Kemudian, jika molekul tersusun atas atom yang berlainan, disebut molekul senyawa. Contohnya yaitu air laut. Sedangkan ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Contohnya adalah garam yang terkandung di dalam air laut, yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, besi yang mudah mengalami korosi dan kayu yang mudah terbakar. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Coba perhatikan lilin yang meleleh di atas kue ulang tahun saat lilin dinyalakan. Setelah ditiup, maka lilin akan kembali mengeras. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari perubahan fisika, di mana perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu lilin yang dibakar. Kemudian, pada saat berkemah di malam hari, kita akan menjumpai api unggun.
Kayu yang digunakan untuk membuat api unggun lama-kelamaan akan berubah menjadi arang. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari perubahan kimia, di mana perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu kayu menjadi arang. Kimia memiliki peran dalam kehidupan. Peran kimia yang pertama yaitu dalam bidang biologi. Contohnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis melibatkan reaksi kimia yang membutuhkan gas karbon dioksida dan air. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, kemudian akan menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Gas oksigen inilah yang kita perlukan untuk bernafas. Yang kedua, di bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien. Proses pengobatan menggunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia dari bahan-bahan yang berkhasiat. Yang ketiga, di bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan obat. Jadi, ilmu kimia telah mengantarkan penemuan-penemuan pembuatan obat di dalam bidang farmasi. Selanjutnya, pada bidang pertanian. Manfaat ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah dalam produksi pupuk yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Demikian video pembelajaran yang kami sampaikan. Bagaimana kimia itu menyenangkan, bukan? Karena dekat dengan kehidupan kita. Jadi, jangan takut lagi ya untuk belajar kimia. Karena kimia itu asyik dan menarik. Salam Semusi. Semangat muda kimia berdedikasi. Sampai jumpa.